Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep membuat kue kering kastengel versi terbaru. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak video sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan 1 kg tepung terigu. Ini saya menggunakan tepung yang protein rendah ya. Dan untuk membuat kue kering supaya lebih awet kuenya, ini tepung terigunya mau saya sangrai lebih dulu. Dan ini saya sudah siapkan wajannya. Kemudian sangrai tepung terigunya sebentar saja. Ini saya menyangrainya asal hangat saja. Setelah itu nyalakan apinya, lalu sangrai tepung terigunya sambil terus diaduk, jangan ditinggal supaya tidak gosong di bagian bawahnya. Nah, ini tepung terigunya sudah agak sedikit panas, kemudian mau saya matikan apinya. Setelah itu diamkan dulu tepung terigunya sebelum digunakan sampai dia benar-benar dingin. Selanjutnya di wadah lain ini saya sudah siapkan margarin dan butter. Dan untuk membuat cookies ini saya menggunakan butter lebih banyak dibanding margarinnya. Kemudian ini margarinnya mau saya mixer hingga putih pucat. Nah, ini butter dan margarinnya sudah memucat seperti ini. Kemudian mau saya matikan sebentar mixernya. Setelah itu baru masukkan keju edam yang sudah saya keringkan dan angin-anginkan sebelumnya. Dan ini juga sudah dihancurkan seperti ini. Berikut keju craftnya, ini kejunya juga sudah saya hancurkan seperti ini. Dan ini saya akan tambahkan sedikit saja keju parmesan. Ini keju parmesannya juga sudah dihancurkan dan sudah diangin-anginkan sebelumnya. Lalu dimixer kembali untuk meratakan saja, nggak usah terlalu lama. Dan jika sudah rata, kemudian ini mau saya masukkan tepung terigunya. Dan tepung terigunya pastikan memasukkannya harus benar-benar dingin dulu ya. Dan ini tepung terigunya mau saya ayak supaya tidak ada yang menggumpal. Nah, ini tepung terigunya sudah diayak semua, kemudian mau saya aduk. Ini saya mengaduknya dengan menggunakan tangan saja, dan pastikan tangannya juga sudah bersih ya. Dan ini adonannya mau saya aduk saja, tidak ditekan-tekan supaya bercampur rata dulu. Dan jika sudah bercampur rata, kemudian baru diaduk rata. Setelah itu ini adonannya mau saya padatkan, dan pada saat dipadatkan ini adonannya tidak perlu ditekan-tekan ya. Setelah itu ini adonannya mau saya ambil sebagian dulu dan sisanya mau saya tutup supaya tidak kering. Kemudian letakkan adonannya di atas plastik. Dan ini adonannya mau saya bilas dengan menggunakan roll.
Lalu bilas adonannya disesuaikan selera saja untuk ketebalannya, tapi di sini saya akan membilasnya agak tipis. Dan setelah digilas, ini adonannya mau saya rapihkan di bagian pinggirnya. Ini saya merapikannya menggunakan penggaris seperti ini. Setelah itu potong-potong adonannya, ini memotongnya disesuaikan selera saja, tapi ini saya memotongnya panjangnya kira-kira 4 cm dan lebarnya disesuaikan dengan lebar penggarisnya. Setelah itu pindahkan adonannya dan susun di loyang. Nah, ini adonannya sudah selesai disusun di loyang. Kemudian ini sebagiannya mau saya beri olesan kuning telur, karena yang sebagiannya lagi ini mau saya beri coklat nanti setelah sudah matang kuenya. Dan supaya lebih awet dan tidak buluk kuenya, ini kuning telurnya tidak perlu dicampur dengan bahan ini itu, jadinya alami saja. Dan supaya olesan kuning telurnya tidak cepat kering, ini mau langsung saya beri taburan keju saja. Dan lakukan seterusnya hingga selesai. Dan jika sudah selesai semua diberi taburan keju, setelah itu mau saya langsung panggang saja. Ini saya memanggangnya menggunakan oven tangkring. Dan ini ovennya sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu bakar kuenya sambil dibolak-balik seperti ini jika menggunakan oven tangkring. Dan jika sudah matang kuenya lalu diangkat. Setelah itu ini kuenya mau saya tunggu hilang dulu panasnya. Kemudian baru saya beri coklat di bagian satunya. Di sini saya sudah siapkan coklat yang sudah dilelehkan atau ditim. Lalu celupkan kuenya di bagian sisi yang satunya. Ini saya menyelupkannya di bagian depannya saja ya. Dan bisa dilihat seperti ini hasilnya. Dan lakukan seterusnya hingga selesai. Setelah itu ini kuenya yang sudah dicelupkan ke dalam coklat. Ini mau saya langsung saja beri taburan coklat kecil-kecil seperti ini. Karena saya tidak punya coklat flakes, ini saya menggunakan coklat couverture yang sudah saya potong kecil-kecil. Nah, ini kuenya mau langsung saja saya kemas ke dalam toples. Padahal ini coklatnya belum terlalu kering, tapi tidak apa-apa. Dan nantinya dia akan mengering dengan sendirinya dan tidak perlu khawatir. Dan memasukkan ke dalam toplesnya juga hati-hati. Dan di sini saya sudah siapkan toples persegi seperti ini. Kemudian tata kuenya ke dalam toplesnya. Dan ini layer pertama sudah selesai ditata. Kemudian mau saya beri lapisan plastik seperti ini supaya tidak lengket. Setelah itu susun kembali layer kedua dan lakukan seterusnya hingga selesai.
Nah, ini cookiesnya sudah siap dikemas, lalu ditutup dan rekatkan di bagian pinggirnya dengan menggunakan lem isolasi. Dan jangan lupa ditambahkan label supaya lebih cantik penampilannya. Dan kue kering ini enak banget rasanya, wajib dicoba. Dan ini cocok banget dijadiin ide jualan kue kering. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.